ditemukan, dan ini dianggap sesuatu yang memang sangat fatal, berbagai kejahatan yang berkategori mafia. Dan ternyata pula ini lembaga yang harusnya mengamankan rakyat, mengayomi rakyat, justru melakukan hal sebaliknya. Seperti membuka kotak Pandora, ya kan? Tapi dalam 3 bulan ini, yang bolak-balik diangkat itu adalah urusan sekitar ranjang. Pelecehan lagi. Dan saya pikir ini bukan hanya pembodohan publik, tapi juga pengalihan isu yang sangat fatal. Ada usaha untuk menjegal beliau menjadi capres karena itu kan kemudian menyatakan Firly dari KPK akan menangkap dia karena terlibat kasus korupsi. Itu gimana Pak penilaiannya? Iya, kalau itu sih, kalau saya lihat itu pertanyaan normatif aja, dan itu akan ditanyakan kepada semua capres nantinya. Bagaimana menghadapi lingkungan hidup yang memburuk dan sebagainya gitu. Saya rasa itu cuma normatif aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petang hari ini kita barusan menyelesaikan sebuah diskusi berjudul Satgas Merah Putih terlibat dalam proyek tambang. Itu tanda tanya. Sebenarnya kita tahu jawabannya sudah bisa ditebak lah. Tetapi kan tentu ada proses edukasi kepada masyarakat ya, untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian bangsa ini seperti apa. Tapi sebelum kita melangkah ke sana, saya minta Pak Marwan, di sini ada Pak Dr. Marwan Batubara, ada Mbak Irma, ada Dr. Bapak Antoni Buniawan. Nah, kami minta karena Pak Marwan sebagai ketua panitia ini tadi, mungkin sedikit saja menjelaskan tentang latar belakang membawa diskusi itu, judulnya itu tadi. Ya, jadi sebetulnya saya ingin mengingatkan bahwa acara kita tadi itu adalah acara yang keempat yang diselenggarakan oleh FKN, FNP, UI Watch, dan TP3. Pertama kali sekitar sebulan yang lalu itu ada Bu Irma, ada Pak Kamarudin. Kita mengangkat masalah pembunuhan sadis oleh Sambo dan geng yang ada di Satgasus terhadap Brigadir Yosua. Itulah awalnya. Tapi dalam perjalanan kan kita juga sama-sama paham kejahatan Satgasus ini ternyata bukan cuma urusan membunuh Brigadir Yosua, tapi ditemukan, dan ini dianggap sesuatu yang memang sangat fatal, berbagai kejahatan yang berkategori mafia. Dan ternyata pula ini lembaga yang harusnya mengamankan rakyat, mengayomi rakyat, justru melakukan hal sebaliknya. Nah, karena itulah kita tidak menganggap ini sudah selesai dan harus berhenti di kasus Brigadir Yosua. Ini harus terus kita persoalkan sampai tuntas, sampai orang-orang yang harus bertanggung jawab itu dihukum. Itu pula sebabnya kita menganggap penting untuk melakukan seminar-seminar ini, untuk melakukan edukasi kepada rakyat, kepada masyarakat supaya paham masalah. Setelah paham itu, jangan membiarkan rekayasa penyelesaian kasus hanya berhenti di kasus Brigadir Yosua. Tapi justru yang jauh lebih penting adalah supaya kasus-kasus yang berkategori mafia tadi itu diselesaikan. Kenapa? Ini menyangkut masa depan bangsa Indonesia. Bahwa Indonesia ini sekarang sudah SOS. Dalam kondisi SOS. Orang dibunuhin ratusan, itu tidak ada proses hukum. Dan itu sudah terjadi sejak beberapa tahun yang lalu. Nah, tanggal 1 Oktober terjadi lagi. Siapa yang terlibat? Siapa yang harus bertanggung jawab? Bukan supporter mestinya, bukan Arema sebagai klub mestinya. Tapi siapa yang menjadi sumber terjadinya pembunuhan atau meninggalnya, tewasnya lebih dari 200 penonton di stadion
Kanjuruhan itu, ya. Ini sesuatu yang saya kira perlu dipahamkan kepada masyarakat. Karena itu, mari ya setelah teredukasi atau memahami masalah ini, bahwa kasusnya sangat banyak dan kita menganggap ini bukan cuma urusan Sambo, tapi juga siapa yang dulu menandatangani terbitnya Satgasus ini itu adalah Tito Karnavian, dan siapa yang merestui pembentukan Satgasus ini yang perannya sangat strategis dan wewenangnya sangat kuat, sangat luas, itu adalah Joko Widodo sebagai presiden. Maka kita ingin bahwa setelah rakyat paham, maka penuntasan kasusnya itu merupakan hal yang berikutnya yang harus ditempuh oleh negara ini. Dan karena itu kita ingin memulai supaya DPR meminta BPK melibatkan auditor independen untuk mengaudit Satgasus. Dari sana nanti akan banyak temuan-temuan yang dengan begitu nanti kita bisa menemukan siapa yang harus bertanggung jawab. Nah, di sini ada kaitannya misalnya dengan masalah APBN, ada masalah lingkungan. Nah, kalau sudah bicara itu nanti kita bisa mendengar lebih jelas dari Pak Antoni. Saya kira itu, Pak. Makasih. Ya, baik. Jadi kaitannya dengan diskusi yang dilakukan tadi, apakah hanya menunjukkan berapa banyaknya semua persoalan-persoalan masuk Polri atau polisi dan tidak bisa menyelesaikan dengan baik, atau hanya memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa di situ ada kecurangan itu, dan kira-kira mau mengarah kepada Polri tidak akan mampu menyelesaikan ini dari semua masalahnya ini. Ya, jadi saya kira urutan berpikirnya adalah kita beri pemahaman kepada publik yang terjadi secara objektif adalah ini. Setelah paham, publik yang juga punya perwakilan di DPR itu juga paham lalu melakukan sesuatu, karena ini bukan masalah kecil, ini masalah bangsa, masalah kelanjutan bangsa Indonesia ini. Jadi apa yang kita harapkan atau yang kita harapkan kemampuan mengontrol atau menekan DPR dan sebagainya untuk melakukan ini, maksud dari masyarakat ini kira-kira kemana? Iya, jadi semakin luas yang paham, lalu semakin luas juga diharapkan perlawanan. Perlawanan untuk menuntut ditegaknya keadilan hukum supaya pemerintahan yang bernuansa mafia ini dihentikan. Karena yang ada sekarang ini adalah pemerintahan yang syarat dengan kelakuan dari para mafioso. Ini tidak bisa dibiarkan, sementara kita punya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Baik, saya kira itu. Iya, mungkin dilanjut dengan Mbak Irma, karena tadi berharap pembongkaran kasus-kasus ini kan berawal dari masalah Brigadir E dan Brigadir J gitu ya. Nah, ternyata kan nampaknya masyarakat kan tidak mempunyai keyakinan bahwa itu akan bisa Polri menyelesaikan, apalagi presiden, karena keduanya nampaknya sudah saling terlibat atau saling membutuhkan gitu. Nah, kemudian sekarang kan banyak memulai dengan membongkar kasus-kasus yang lain, termasuk diskusi ini tadi, bagaimana keterlibatannya Polri dalam semua bisnis dan mengatur sampai ada terbongkarnya ini 303 itu yang nanti kita harapkan nanti Bang Antoni nanti membuka itu. Jadi gimana menurut Bang Mira? Jadi kan kalau kita lihat kasus ini dari awal itu sudah ada pengalihan isu ya. Bahkan sampai hari ini ya, pengalihan isu itu didukung oleh komisi-komisi menjadi keurusan ranjang ya kan. Bahwa ini urusan yang sangat besar yang tadi Abang Marwan bilang, bahwa kalau kita mau membuka ada apa di balik pembunuhan Brigadir J, itu kan seperti membuka kotak Pandora ya kan. Tapi dalam 3 bulan ini yang bolak-balik diangkat itu adalah urusan sekitar ranjang, pelecehan lagi, dan saya pikir ini bukan hanya pembodohan publik, tapi juga pengalihan isu yang sangat fatal. Karena yang lebih besar dari itu adalah ketika Kapolri kemudian mengumumkan pembubaran Satgasus Merah Putih, itu seolah-olah sudah bubar begitu saja, seperti
pramuka yang habis melakukan satu kegiatan kemudian dibubarkan begitu serta-merta sekonyong-konyong ya kan. Lembaga negara ketika membuat satgas ya, itu setahu saya itu satu ada batasan waktunya. Dua harus jelas tujuan, lalu juga maksud dan tujuan dan auditnya ya kan. Seandainya ada satgas untuk ke Aceh ya dalam waktu 2 minggu, berapa orang personilnya, berapa biayanya, apa tujuannya, tercapai atau tidak tujuannya, ada evaluasinya. Kalau itu dikerjakan oleh lembaga negara, maka wajib ada pertanggungjawaban untuk itu. Ini yang tidak kita lihat ya dalam perkara ini. Jadi seolah-olah masalah tentang Satgasus Merah Putih yang dijanjikan oleh Kapolri akan didalami, sudah berjanji di depan anggota DPR, itu kan sampai hari ini belum ada kelanjutannya. Jadi ini kan civil society, tadi Abang Marwan bilang kita harus terus mendesak. Kalau kita melakukan ini kan sebetulnya kita ingin supaya Sambo bisa jujur kalau dia mau buka ini sebetulnya gitu. Jadi dia akan sangat berguna kalau dia bisa membuka. Jadi tekanan ini kan kita lakukan bukan karena kita membenci kepolisian, supaya ada orang yang mau bicara jujur, yaitu orang yang tahu persis urusannya sebagai ketua umum. Namanya itu adalah Verdi Sambo, ya kan? Kalau urusan PC tidur dengan siapa, kejadiannya di mana, itu tidak akan mengganggu negara kalau menurut saya ya. Sehingga kita ini dibawa Tapi ke kelihatannya si Sambo itu dia pasti akan buka di mana Polri atau Presiden tidak mau melindungi dia dengan terpaksa membuka, bukan terbuka dalam arti dia akan membuka kasus ini supaya lebih jelas. Namanya seperti itu. Begini Mas, kan di Republik ini banyak sekali contoh bahwa tidak akan ada kejadian yang dilakukan dengan sukarela atau serta-merta kecuali dengan tekanan. Karena tekanan publik ini kan maksudnya baik ya kan, supaya ada keterbukaan yang sebetulnya sudah didengung-dengungkan, transparansi, responsibilitas, dan presisi. Nah, hal itu juga harus dibuktikan bukan hanya terhadap kasus pembunuhan Brigadir Joshua, tetapi kasus-kasus lain yang melekat padanya. Kalau kita lihat di pusaran kasus ini, yang pertama ini adalah pembunuhan berencana ya kan, di luarnya ada obstruction of justice. Di lingkaran kemudian ada lagi soal laporan palsu, lalu juga penyerangan kehormatan, lalu juga ada soal pencurian, soal peretasan. Jadi obstruction of justice-nya ini yang akan mengarah kepada bagaimana Satgasus itu bisa diaudit. Saya sudah bicara beberapa kali bahwa tentu saja ada kecurigaan terhadap TPPU ya, tindak pidana pencucian uang. Yang jelas sekali kalau semua tabungan atau rekening ajudan itu diperiksa, lalu rekening Sambo diperiksa, maka bisa lebih terbuka sebenarnya. Itu bisa menjadi jalan keluar dari situ dulu mulai. Nah, apakah itu sudah dilakukan ya? Karena masalahnya nih gini, PPATK ini melakukan tugasnya itu dengan analisis ya kan. PPATK ini ngelapornya ke siapa? PPATK ini ngelapornya ke Kapolda, karena kepada penyidik ya kan. Ketika laporan itu diterima, kan kelihatan tuh yang katanya ada 155 triliun yang terdeteksi. Yang mengetahui itu hanya polisi. Apa yang mereka lakukan dengan data itu, itulah yang harus dijawab. Ya, karena salah satu dari pekerjaannya Satgasus itu adalah menangani tindak pidana pencucian uang. Jadi itu terkait pendirian Satgasus Merah Putih ini karena mereka dapat data dari PPATK, ya kan? Informasi itulah yang kemudian dijadikan sebagai asal muasal pembentukan. Karena kalau waktu pertama kali dibangun Satgasus Merah Putih itu kan pada waktu itu hanya untuk mengimbangi itu gerakan-gerakan Islam yang dianggap mengancam demokrasi gitu kan. Tapi kenapa dong sampai hari ini masih ada gitu kan? Baik, ditahan dulu, nanti ada sesi pertanyaan yang kedua. Saya mau konfirmasi kepada Bapak Antoni. Minggu lalu saya kebetulan ngikutin diskusinya Pak Rusli. Dia yakin sekali bahwa sebenarnya ini akan ada titik terang apabila
temuan PPATK yang 155 triliun itu mulai dibongkar oleh presiden. Artinya kepercayaan masih lurus-lurus saja lah Bang Sumros gitu. Nah, sebenarnya sejauh mana sih PPATK mengumpulkan 155 triliun dan keterlibatan mempengaruhi keuangan negara kemudian mengalir kemana itu yang dimaksud oleh siapa itu Bang Komarudin yang terkenal mengalir kemana-mana. Itu gimana gambarannya Pak? Ya, sebelum ke PPATK, jadi kita lihat bahwa ini kelihatannya Satgasus ini atau mungkin ada terkait bahwa penerimaan negara ini menurun terus ya, rasio penerimaan pajak ini menurun terus. Ini seperti yang dikatakan oleh itu waktu Menteri Keuangan Bambang Sumantri ya, Negoro ya. Nah itu ada seolah-olah ada kebocoran gitu. Nah dengan terungkapnya kasus-kasus ini mungkin kita bisa indikasi bahwa inilah kebocoran-kebocoran di mana banyak sekali penerimaan negara yang tidak masuk ke kas negara. Jadi rasio penerimaan perpajakan itu turun sampai tahun 2021 itu hanya di bawah 10%, hanya 9,1%. Nah, setiap 1% itu penerimaan perpajakan kalau dari 16.000 yaitu 160 triliun. Kalau itu selisihnya adalah bisa 3-4% setiap tahun, itu bisa mencapai sekitar 500 triliun. Setiap tahun itu adalah kebocoran. Nah, dari Satgasus ini kita lihat bahwa ini berkembang. Satgasus ini kalau kita lihat hanya menjadi formalitas ya dari mungkin kemungkinan yang dulu namanya mafia tambang sebetulnya yang baru dibicarakan ini. Nah, ini yang semuanya adalah uang-uang yang ilegal. Di mana yang merusak lingkungan yang menurut dari Transactional Action Task Force itu yang ada berpusat di Prancis itu kerugian dari environmental crime ya, jadi kriminal di dalam bidang lingkungan dan itu kebanyakan adalah dari tentu saja dari tambang itu mencapai 110 miliar sampai 280 miliar setiap tahun. Jadi sangat luar biasa gitu. Nah, dengan adanya begini ini harusnya adalah diaudit berapa kerugian negara sebenarnya yang dirugikan akibat dari praktek-praktek ilegal ya. Atau merasa negara justru dia membantu mencarikan secara ilegal dan membantu kebijakan-kebijakan negara. Nah itu tidak bisa bahwa ilegal itu tidak mungkin bisa membantu kebijakan negara kan gitu kan. Nah jadi bahwa di sini adalah penting masuknya dari Satgasus bahwa ini harus diaudit semua sehingga terlihat bahwa Satgasus ini kan nggak hanya judi online ternyata. Mungkin adalah tambang, mungkin ada yang lain yang seperti ada di charge itu ya. Nah kalau kita melihat dari masuknya dari situ bahwa dari PPATK itu nggak hanya dari Kapolda saja, itu Kementerian Keuangan sudah bekerja sama dengan PPATK untuk anti money laundering. Nah ini yang harus dibuka di mana Kementerian Keuangan ini. Nah ini juga harus dibuka. Jadi di sini adalah kepentingan dari Kementerian Keuangan untuk anti money laundering ini karena ini terkait yang tadi saya katakan yaitu penerimaan negara yang terus menurun gitu ya dari puncaknya 13,3% pada 2008 ini terus turun sampai hanya 9,1% di tahun 2021. Nah, ini adalah sangat luar biasa karena kalau kita lihat pertambangan untuk seperti misalnya batu bara itu luasnya itu produksinya meningkat terus gitu, meningkat 2 kali lipat setiap 5 tahun gitu ya. Nah ini uangnya pada kemana gitu? Tidak sebanding ya? Tidak sebanding dengan apa yang kita terima gitu. Pengelolaan lahan dengan penyempitan. Pengelolaan atau eksplorasi yang terlaku di lapangan itu memang resmi dilakukan oleh pemerintah atau swasta-swasta? Oleh swasta-swasta. Dan pemerintah mengetahui tentang itu pajak berapa apa? Nah harusnya kan masuk ke itu yang namanya penerimaan negara bukan pajak, harusnya PNBP gitu, harusnya masuk gitu. Tetapi kan yang barusan dikatakan oleh Bang Yusri itu satu perusahaan aja sudah terindikasi kurang bayar 9,8 triliun.
Nah, itu audit dari BPK katanya. Artinya perusahaan swasta yang melakukan Iya. kegiatan eksplorasi atau Iya. kontraktornya ini. Iya, jadi dia tidak melaporkan 9,8 triliun. Itu baru satu perusahaan, Satu perusahaan. gitu ya. Nah, itu Yang nama-namanya Sandiaga terlibat apa tadi? bukan, itu namanya MHU. Oh, Nah, iya, itu iya, Pak Bung Yusri itu ada semua datanya tadi dibuka sama dia. Nah, inilah itu ada beberapa yang terlibat dari Satgasus itu yang namanya YS Iya, ya iya, gitu, iya. gitu. Itu pemiliknya gitu dari situ. Nah, itu. Jadi itu baru satu perusahaan. Saya perkirakan bahwa kalau ini ada 400 ekspor kita pada tahun 2021 adalah 400 triliun, itu kalau 9,8 triliun aja itu sangat kecil. Itu cuma satu perusahaan. Jadi ada perusahaan-perusahaan besar yang mungkin juga under reporting, yang tidak memasukkan itu. Dia punya produksi, dia punya ekspor. Nah, tentu saja dengan tidak memasukkan itu berarti ada kerjasama dengan oknum untuk melegalkan hal-hal yang seperti ini gitu. Ini pertanyaan awam nih. Menteri Keuangan itu mengetahui nggak ada keuangan Satgasus, kemudian difungsikan untuk apa? Terlaporkan nggak secara? Nah, ini terbuka bahwa dia dilaporkan, tentu saja tidak. Ini kan semuanya undercover semua kan ya, kalau kita lihat ya. Nah, tapi setelah kita ada Satgasus ini adalah pintu untuk membuka ini semua gitu. Nah, inilah yang harus digunakan momentum ini. Kalau ini tidak dibuka semua, ya semuanya gelap. Jangan seperti yang saya katakan. Jadi masyarakat sudah curiga bahwa di sini adalah tidak berhenti sampai Verdi Sambo, tetapi ada atasan-atasan yang tahu. Dan kalau ini artinya apa? Kalau ini memang benar, berarti kita ini kriminal yang sudah didukung oleh negara. Jadi state crime sudah masuk gitu kan. Praktek-praktek ini yang harus dihindari. Maka itu Satgasus sangat penting sekali diaudit, diperiksa sampai ke akar-akarnya untuk menghindari tuduhan-tuduhan seperti itu. Ya, baik. Pak Marwan dan Bu Irma, apakah Pak Marwan dan Bu Irma termasuk yang percaya bahwa proses-proses apa yang sudah sedemikian rupa bobroknya gitu melalui penegakan hukum atau penegakan demokrasi katakanlah seperti itu, misalnya yang baru rame tadi yang disebut Pak Marwan tadi tentang Kanjuruhan gitu ya, ini kan satu yang bukan rumit lagi, bagaimana yang diperiksa itu polisi, yang mau memeriksa juga polisi, dan tidak memproses secara secara SOP-nya seperti apa, kemudian harus dihukumkan karena tidak ada arah ke sana. Nah, maka saya bisa paham kalau tadi ada peserta seminar tadi meminta untuk ini tidak mungkin kalau tidak dengan revolusi gitu. Nah, tetapi kan kita tahu revolusi itu harus di-create juga, ataupun tidak mau revolusi dengan membuat society kekuatan di masyarakat, social society itu kan juga harus di-create juga, butuh waktu. Nah, maka untuk sementara ini memang memproses secara regulasi ya, pertambangan ini saya setuju. Tetapi memang mampukah penyelesaian sekarang ini kita percayakan pada Presiden yang sudah terbukti masalah Joshua ini, ya sudah dijanji sampai periksa dengan tuntas 4 kali, tapi nampaknya juga berjalan lambat dan bahkan terjadi satu perubahan semangat. Nah, itu dulu dari Bu Irma sama Pak Marwan, apakah termasuk yang percaya bahwa bisa kita proses melalui proses-proses hukum dan penegakan hukum ini? Bu Irma. Ya, jadi kalau bicara objektif ya, saya pesimis. Tapi masalahnya itu sistem yang kita anut saat ini. Jadi kita berharap Presiden menggunakan kekuasaannya untuk memanfaatkan atau meminta instrumen negara supaya ada proses lebih lanjut terhadap berbagai kejahatan yang tadi sudah kita sebutkan. Yang kedua, kita juga berharap DPR menggunakan wewenang untuk bagaimana misalnya salah satu itu audit terhadap Satgasus. Itulah harapan kita di tengah sikap yang pesimis. Itu satu. Tapi di sisi lain, ya kalau ini terus berlanjut dan mungkin harapan sudah tidak ada, ya apa yang dibuat? Kita berharap rakyat melakukan perlawanan. Ini dan supaya ini didengar oleh Presiden dan DPR. Kenapa kita mengharap dan menghimbau rakyat ini?
karena memang kita sudah tidak, seolah-olah sudah tidak punya harapan. Jadi jangan juga nanti kita menghasut untuk sesuatu yang anarkis, bukan. Tapi faktanya sikap kondisi yang ada membuat kita akhirnya Kayak dipacu. ya memilih jalan ya seperti itu. Apalagi gitu. Daripada kita sendiri nanti jadi korban atau negara ini menjadi hilang, tidak berdaulat, atau malah asing yang menguasai atau oligarki yang menguasai. Nah, kita tidak mau itu. Kita mau supaya negara ini tetap eksis, dan karena itu berharap kepada Presiden dan DPR, tapi pada saat yang sama kita ingin rakyat juga menyatakan sikap. Sikapnya seperti apa? Ya, itu saya kira tadi sudah banyak yang menyebutkan. Ada people power kah, ada revolusi kah, dan sebagainya. Dan ini saya kira revolusi pun sudah bisa kita pahami, itu adalah salah satu juga jalan yang memang dijamin oleh konstitusi seandainya itu memang harus terjadi. Saya kira itu. Ya, mungkin Mbak Irma. Iya, kan bicara soal illegal mining ya. Balik ke illegal mining ya, bahwa ini kan sudah terjadi puluhan tahun ya. Tadi yang dibilang oleh Abang Antoni itu adalah data terakhir 2021 ya kan, bahwa penerimaan negara yang menurun, lalu juga sementara lahan-lahan tambang kita bertambah masif. Nah, yang perlu diingat, saya ini sebenarnya kan ngurusin lingkungan, Bang. Oh iya. Yang sudah jelas menjadi krisis nih, bukan di ambang ya, tapi sudah masuk ke krisis itu. Satu, krisis air bersih, dua, degradasi lahan. Dan itu terjadi sangat masif. Sehingga produksi pangan itu menurun dengan drastis. Selain juga airnya buruk ya, saya yang mengurusi Citarum. Jadi selama beberapa tahun terakhir ini, karena airnya kotor, ya kan, hasil dari limbah, yaitu tadi industri yang tidak bertanggung jawab, untuk sawah merupakan petaka jadinya ya. Sungai yang harusnya jadi berkah itu jadi petaka. Nah, ini terjadi di daerah-daerah lain juga, bahwa tempat-tempat yang dipakai untuk smelter lalu juga dijadikan pertambangan, utamanya yang sedang masif ini di Sulawesi, di Maluku, dan di Papua ya Bang Antoni ya. Jadi mereka itu yang akan menderita karena dampak dari kerusakan lingkungan itu akan kita wariskan kepada generasi mendatang selama ratusan tahun yang tidak bisa diperbaiki. Sekarang saja, ini jangan bicara ratusan, sekarang saja lahan mereka habis karena dialihfungsikan. Yang tadinya mereka bisa bertani di situ, kemudian tidak bisa lagi karena dialihfungsikan menjadi tambang ya. Kalau mereka tidak mau jual, mereka diintimidasi, ya kan. Tanpa itu pun degradasi lahan itu sudah terjadi dengan masif, sehingga krisis air dan krisis pangan ini bukan main-main. Kalau saya melihatnya dari sisi lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah juga sekarang dan pengusaha-pengusaha tambang itu, hanya di mulut saja ada sustainable mining. Buktinya terlihat di area-area itu betapa rusaknya, yang itu tidak bisa dinilai dengan uang lagi karena ekosistem juga ikut hancur, ya kan? Kalau ekosistem hancur, maka kita ini pasti akan mengalami krisis air dan krisis pangan yang luar biasa. Dari dampak sih itu yang legal saja mengerikan, apalagi yang illegal yang tadi disebut oleh Bang Antoni. Jadi kita ini sudah dalam petaka besar gitu. Nah, secara scientific itu presiden itu memahami nggak sih yang gitu-gitu? Nah, ini yang saya juga kadang-kadang melihat bahwa kita bicara kalau soal angka tadi Abang Antoni sudah bilang, dari angka penerimaan sejak dari tahun beberapa tahun yang lalu sampai 2021 dari 13,3 menjadi 9 gitu. Itu artinya menurun. Kan kita rugi, artinya itu rugi dari sisi ekonomi yang bisa dihitung tuh persentasenya. Dari sisi lingkungan itu ada yang pernah mengaudit nggak, Bang? Nggak pernah. Saya ini ngurusin lingkungan, mau kasih air bersih untuk area seperti Citarum yang dekat sekali dengan ibu kota, setengah mati. Apa yang terjadi dengan para petani, rakyat yang berada di Sulawesi, Maluku, dan Papua ketika mereka sudah kekurangan air, baik untuk pertanian walaupun untuk hidup, yang akan berpengaruh terhadap produksi pangan dan kualitas kehidupan mereka.
Gitu. Jadi kalau dari sisi lingkungan itu sebenarnya sederhana, Bang. Ini semua pertambangan ini kan merusak air dan merusak tanah, ya kan? Kalau kita we don't do the conservation untuk soil and water terhadap tanah dan terhadap air juga, maka kerugian itu bukan hanya secara ekonomis, kesehatan yang memburuk, produksi pangan yang menurun, lalu juga lingkungan yang dijamin akan hancur lebur. Karena apa? Karena nggak pernah dilakukan prevention. Kita ini ribut kalau sudah kalau sudah di hilirnya ini rusak-rusakan gitu. Sementara baru ini kan kaget gitu. kalau kita urut ke hulu berhubungan dengan kebijakan, dengan penegakan hukum, dengan pendapatan daerah dan lain-lain yang seharusnya ditujukan kepada kesehatan si alam dulu ya. Maksud saya kita bicara soal angka, tapi ini jauh lebih penting menurut saya. Kalau kita punya kualitas tanah dan kualitas air yang sudah rusak, ini tambah rusak, maka kita akan menjadi bangsa yang sengsara. Saya kalau lihat di PU, Gitu. di PU itu kan setiap tahun kan orang-orang menyekolahkan ke lingkungan, ke Jerman, ke Amerika, itu kan banyak, makin banyak. Tetapi tadi Mbak Irma tadi mengatakan sudah berlangsung lama ya. Nah, dari berlangsung lama dulu sampai sekarang ini terjadi memang ada perbaikan atau makin rusak? Jadi gini, perbaikan yang dilakukan itu tidak selaras dengan perusakan yang terjadi. Kalau Abang Antoni bilang banyak sekali lahan-lahan yang bertambah, tapi kenapa pendapatan negaranya berkurang? The same thing happen gitu loh, bahwa sungai Citarum itu sudah menjadi the dirtiest river in the world, ya kan? Kerusakan yang terjadi itu bukan hanya pada sungai itu saja. Cobalah lihat sungai di Papua, sungai-sungai yang ada di Sulawesi, yang itu merupakan sumber kehidupan, ya kan? Kita nih bisa hidup kalau nggak ada nikel, bisa hidup kalau nggak ada emas. Tapi kalau nggak ada air dan kualitas tanah kita rusak, itu loh yang sebagian besar rakyat Indonesia ini hidup dari bercocok tanam. Jarang sekali orang bicara soal kesehatan air, kesehatan tanah dan ekosistem. Kalau tadi Abang bilang lingkungan hidup, saya ini selama 7 tahun di Citarum tidak pernah melihat satu orang pun dari lingkungan hidup yang datang ke sana untuk bertanya soal kesehatan mereka, untuk bertanya soal lahan-lahan mereka yang sekarang berkurang 40% karena padinya kopong. Kenapa padinya kopong? Karena air untuk irigasinya itu beracun. This happen everywhere. Ya kan, saya bukan expert soal ketahanan pangan dan lain-lain, tetapi saya percaya bahwa air itu dan tanah itu menjadi sangat vital, ya. Pasti ada pengaruhnya ya. Sangat besar itu, Bang Antoni. Sangat besar, sangat besar. Nah, pada saat pejabat-pejabat itu kemudian diaudit ya dalam segala hal, dalam segala apa itu secara kebenaran pengelolaan apa itu, kira-kira memang bagaimana cara Audit lingkungan itu kan kita bisa lihat gini. Tahun ini sebelum ada pabrik sebanyak ini kan itu tidak terjadi satu malam, ya kan? Kualitas airnya seperti apa, kualitas tanahnya seperti apa, itu nggak pernah dibahas, juga nggak pernah. Menurut saya itu jauh lebih penting kan, ada financial audit, ada legal audit ya Bang ya. But environmental audit ini belum pernah ada. Nah, kaitannya tadi yang dibicarakan tadi Bang Marwan bikin di atas soal penambang-penambang ini berhubungan dengan kualitas dari air dan tanah kita yang semakin rusak, dan itu bahaya. Kenapa? Karena kita buka tapi belum siap dengan prevention atau cara menambang yang baik dan benar gitu loh Bang. Baik. Jadi jumlah uang yang kita dapatkan menurut saya tidak sebanding dengan kerusakan yang nanti harus ditanggulangi. Bisa 10 kali Lapindo. Bisa. Karena apa? Karena kita tidak bisa melawan alam. Kalau kita merusak terus-terusan, bagaimana kita mau mewariskan sesuatu yang lebih baik kepada generasi yang akan datang? Bisa dibayangkan ya bagaimana ke depan bangsa kita kalau Sekarang saja sudah bahaya banget ya. Karena itu. Ini maaf agak melemah sedikit nih, tapi ada kaitannya nih Mbak Roma ya. Anies sebagai cawapres yang sudah diusulkan oleh Nasdem kemarin pernah ditanya bagaimana terhadap
mengatasi persoalan-persoalan yang ada di Indonesia. Dia, karena pertanyaannya juga belum jelas, dia menyatakan hanya pokoknya akan kita kembalikan pada Pancasila, kemudian menegakkan undang-undang, kemudian menegakkan demokrasi yang benar secara hukum. Apakah dari jawaban itu kemudian menjadi ngeri dan berakibat kepada, maafin, mungkin terlalu lompat pertanyaannya, ada usaha untuk menjegal beliau menjadi capres karena itu kan kemudian menyatakan Firly dari KPK akan menangkap dia karena terlibat kasus korupsi. Itu gimana Pak penilaiannya? Ya kalau itu sih, kalau saya lihat itu pertanyaan normatif aja, dan itu akan ditanyakan kepada semua capres nantinya. Bagaimana menghadapi lingkungan hidup yang memburuk dan sebagainya gitu. Saya rasa itu cuma normatif aja. Jadi kebetulan mungkin Anies baru yang pertama kali untuk diisukan, jadi yang dicalonkan ya oleh salah satu ini partai politik, ya itu yang ditanyakan. Mau tahu visinya itu bagaimana gitu. Pada saatnya akan ditanyakan ke semuanya, dan kedua juga ya ini kan baru satu partai politik yang belum memenuhi presidential threshold yang mencalonkan Anies gitu. Jadi bisa saja Anies itu juga memang belum pasti akan menjadi capres. Apakah ada dukungan dari partai politik yang lain? Terus juga apakah kasus KPK itu adalah akan terus atau tidak? Dan apakah kasus ini adalah perdata atau pidana gitu kan? Nah itu yang di luar daripada tadi konteks-konteks itu. Jadi Anies sendiri ya masih wait and see lah. Kalau saya melihatnya masih jauh lah untuk ke situ. Jadi masih belum ini. Tapi yang menarik tadi Mbak Irma katakan adalah bahwa begini. Tadi kan pertanyaannya kan adalah apakah lingkungan hidup kita ini membaik atau tidak. Tapi kalau kita lihat adalah bahwa sekarang semua perizinan ini dipermudah. Yang terutama misalkan tidak perlu ada AMDAL ya, semuanya ditunjukkan, itu sudah menunjukkan tidak mungkin itu membaik gitu kalau tidak ada studi-studi di situ gitu. Nah jadi salah satu misalnya ya ada Sovereign Wealth Fund dari Norway, itu dia sudah menarik dia punya dana untuk diinvestasikan di perusahaan mining. Khususnya adalah dia menarik dari Rio Tinto. Itu waktu dia memberikan dia punya uang invest di Rio Tinto atau Freeport itu yang terkait dengan Freeport Indonesia, Grasberg ini. Nah itu dia sudah tarik gitu. Jadi banyak sekali sovereign wealth fund dari Eropa dan Amerika tidak ingin menanamkan uangnya di tambang. Dan itu mereka katakan bahwa membuktikan bahwa ini adalah sudah merusak lingkungan. Jadi air dan sebagainya itu semuanya sudah terkontaminasi gitu. Dan itu pasti juga yang tadi Mbak Irma katakan terjadi di Sulawesi. Pokoknya di mining ini sudah tidak ada yang menjaga bagaimana ini bisa aman bagi masyarakat setempat. Tadi kalau dikata apakah kita ada pengamanan ke situ? Ini kalau seandainya kita benar-benar menurut standar internasional mengaudit lingkungan itu seperti yang tadi dikatakan Mbak Irna, saya khawatir kok pertambangan kita harus ditutup semua. Ya karena mereka banyak sekali tailing dan sebagainya itu yang terkontaminasi gitu. Ini yang tidak terbayangkan ya. Bagaimana penyelesaian? Jadi pada saat itu ya mungkin ya tidak dilakukan audit. Kalau dilakukan audit ada jejaknya, ya pasti itu akan banyak. Menurut itu harus ditutup. Artinya memang rezim ini harus segera kemungkinan harus segera menunggu proses pilpres itu terlalu lama. Iya, jadi memang ini kerusakannya khususnya yang terakhir ini lebih ya. Kalau kita lihat Freeport kan kerusakannya harus kita jujur juga sebelum Pak Jokowi juga gitu ya. Nah, jadi ini adalah sudah berlarut-larut sampai sedemikian rupa. Memang tidak ada komitmen dari pemerintah pusat untuk menata kembali atau memperbaiki lingkungan hidup terutama yang dari tambang-tambang ini agar lingkungan kita tidak tercemar gitu. Dan saya pikir saya setuju bahwa kalau lingkungan ini air bersih sudah tidak ya
ini Sudah terjamin, ya. akan penyakit Fisik. semuanya ya, terkena Nah, sing mengerikan, apa ya. yang Ya. tinggi dan sebagainya gitu. Itu saya rasa Cuman sangat tinggal disaster menunggu gitu. deret ukuran ini kapan Iya, iya. akan terjadi. Disaster itu untuk itu. Ya, baik Pak Marwan, Bu Irma dan Pak Antoni. Nampaknya tidak mungkin kita menyelesaikan pembicaraan dalam sepintas ini masalah bagaimana penegakan hukum, perbaikan lingkungan dan sebagainya. Tetapi yang harus segera terpikirkan bahwa rakyat itu merasa kepengen segera ada social society yang memaksa, yang bisa dimasukkan menjadi apa itu pertimbangan-pertimbangan karena fungsi DPR kan mandek, tidak mungkin karena sudah ada kejahatan yang sangat luar biasa, yaitu dibayarnya 1 triliun satu partai itu. Nah maka bagaimana kira-kira proses pembentukan social society yang cepat gitu, supaya kemudian membentuk seperti semacam kayak DPD baru dari tokoh masyarakat misalnya dari provinsi 3 gitu ya, tapi orang yang terpilih kemudian bukan dimintain pertimbangan tetapi betul-betul memaksa ini harus begini itu kira-kira mungkin terjadi nggak? Nah, kalau revolusi mungkin kan banyak yang mengkhawatirkan terjadi chaos kemudian penataan ini akan menjadi tidak gampang gitu. Nah, kira-kira seperti apa? Mungkin itu terakhir apa topik pada hari ini. Ya, jadi dengan memahami masalah, harapannya kan rakyat bersikap. Bersikapnya itu kalau memang perlu dengan revolusi atau people power, mungkin itu juga adalah alternatif terakhir. Nah, untuk ke sana memang kita mengajak representasi dari masyarakat itu sendiri, mulai dari aktivis, kemudian yang ada di ormas, yang ada di kampus-kampus guru besar dan sebagainya, lalu juga tokoh adat dan sebagainya, untuk dengan begitu rakyat yang selama ini mungkin belum paham atau tidak merasa ini hal yang penting padahal ini menyangkut hajat hidup mereka sendiri, itu bisa ikut bersama-sama. Jadi kita bicara soal perwakilan utama dari masyarakat itu harus kita ajak untuk memulai, lalu dari situ nanti kita harapkan rakyat biasa, apalagi tadi kalau kita bicara yang jadi korban di daerah tanah tambang, itu jadi paham masalah dan ikut sama-sama melakukan advokasi. Saya kira begitu. Ya. Ya, saya lagi sibuk merekam juga nih. Jadi saya gini, kalau saya itu, Abang, saya percaya negara yang kuat itu adalah kalau civil society-nya kuat, ya kan? Karena gini, kalau kita punya pemimpin yang kuat, itu kan tidak menjamin bahwa akan membuat demokrasi ini menjadi lebih baik, ya kan? Pemimpin yang kuat itu the absolute power tends to corrupt, dan itu sudah terjadi. Makanya itu yang kita alami pada zaman Orde Baru, ya kan? Kalau sekarang ada satu kekuatan yang melampaui dari lembaga dan tadi dikatakan oleh Abang Marwan tidak mengindahkan aspirasi dari rakyat, maka ada yang salah dengan sistem kita, ya kan? Ketika sistem ini tidak bisa melindungi yang miskin, yang termarginalkan untuk mendapatkan keadilan dan juga kehidupan yang lebih baik, maka ya berarti negara sistemnya gagal, dan itu sudah terjadi berkali-kali. Tadi saya bilang bahwa para pemilik lahan yang diintimidasi ketika tambang-tambang yang besar itu beroperasi, kan mereka tidak mendapatkan keuntungan, ya kan Bang Antoni? Tidak ada keuntungan langsung yang didapatkan dari mereka kecuali kerusakan yang masif. Nah, ini bagaimana sih caranya? Udah dong, kalau itu sudah terjadi berpuluh-puluh tahun, kerusakan ini sudah luar biasa, berhentilah sehingga yang namanya moratorium itu bukan hanya retorika. Kalau benar itu moratorium dijalankan, berarti kan bisa lebih baik kualitas kehidupan. Setiap pergantian rezim dia juga ingin menikmati itu juga dong, seperti yang dulu-dulu. Jadi iya, itu dia. Karena kalau yang mau kita wariskan itu adalah bumi pertiwi yang lebih baik, nggak bisa kita terus-terusan seperti sekarang ini, Abang. Nggak bisa. Mau semua ahli ekonomi, ahli lingkungan, ahli hukum pun membuat peraturan dan perundangan, tapi ketika itu kemudian tidak ada law enforcement atau implementasinya, sekarang yang terjadi kan seperti ini, deforestasi kita luar biasa,
ya kan, kerusakan air dan kerusakan tanah kita luar biasa. Nah itu tuh harusnya menjadi prioritas. Siapapun yang mau jadi pemimpin, mau jadi presiden, mau jadi bupati, mau jadi gubernur, itu harus bisa berjanji bahwa dia akan memperbaiki ekosistem dan kualitas air dan tanah. Kenapa? Karena kalau itu rusak, habis negeri ini. Iya, iya. Gitu. Jadi hal yang basic saja itu tidak mendapat perhatian yang sungguh-sungguh. Jadi kalau saya bilang ya itu tadi, diperkuatlah civil society ini sehingga yang tadi Abang Marwan bilang bahwa yang tadinya termarginalkan bisa didengarkan, yang tadinya tidak punya kuasa, kita kan civil supremacy ini cuman di mulut saja. Iya, kalau kita ngomong nih didengerin nggak sih sama wakil kita di parlemen? Karena aspirasi kita dengan aspirasi yang dikatakan oleh wakil kita itu distorsinya tuh semakin besar dan itu bahaya, gitu. Jadi kalau mau milih tuh ya harus tanda tangan kontrak dulu dong. Konstituen bisa tanya, kamu bisa nggak saya pilih? Tapi kamu bikin betul saya punya sungai, kamu bikin betul saya punya lahan pertanian, lalu dilindungi ekosistem kami. Jadi janjinya tuh bukan hanya janji-janji surga belaka gitu. Nah itu cara kita mengajari konstituen kan juga begitu ya Bang Marwan ya. Mudah-mudahan gitu loh dengan demikian bisa. Terakhir Pak Antoni, mungkin ada masukan masalah civil society tadi. Apakah perlu segera ada itu atau dicoba dulu proses-proses hukum, proses-proses penegakan regulasi atau dicoba dengan itu dulu atau gimana mereka? Karena rakyat ini sudah banyak minta revolusi itu. Jadi bagaimana cara mengedukasi mereka untuk bersabar menghadapi ini? Ya sebetulnya ini adalah akar permasalahan sebetulnya adalah di penegakan hukum. Sebetulnya kita regulasi sudah ada, tetapi semuanya ini tidak diikuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah sehingga ini hukum kita ini kelihatannya banyak sekali atau mudah sekali dilanggar, terutama oleh mereka yang mempunyai uang, ya, kapitalis itu atau oligarki itu. Jadi mereka itu melanggar hukum yang seharusnya adalah bisa melindungi. Jadi sudah ada kita hukumnya, payung hukumnya sudah ada sebetulnya. Tetapi inilah semua pelanggaran-pelanggaran. Jadi yang pertama adalah ini penegakan hukum harus dijalankan menurut hukum yang berlaku. Kalau yang sekarang adalah yang berlaku adalah hukum tirani. Jadi artinya membela kepentingan-kepentingan untuk yang kepentingan yang berkuasa itu gitu. Nah ini, jadi kalau kita lihat apapun gitu, dari Mahkamah Konstitusi ya, presidential threshold dan semuanya ini adalah terindikasi semuanya melanggar hukum. Tetapi itu semua dilindungi gitu. Nah itu juga kalau kita lihat dari ekonomi banyak sekali yang terindikasi melanggar, undang-undang anti monopoli juga itu kebanyakan dilanggar. Dan juga untuk undang-undang yang terkait dengan lingkungan hidup itu juga banyak juga dilanggar. Nah sekarang malah agak dilegalkan pelanggaran-pelanggaran itu menjadi tidak melanggar, yaitu dengan misalnya kalau seandainya mau investasi amdalnya itu tidak diperkuat gitu, tidak perlu sampai itu. Nah ini adalah suatu yang tentu saja sangat berbahaya sekali gitu. Jadi untuk merubah ini adalah ya artinya kalau menegakkan hukum ini secara instan. Jadi akan berubah sendiri, siapapun itu akan menjadi presidennya, ini akan otomatis akan mengikuti hukum yang berlaku. Ya. Baik, pemirsa yang budiman, kita tahu bahwa diskusi-diskusi semacam ini di Jakarta ini sekarang ini sehari bisa di 5 tempat. Ya. Di kota-kota besar Surabaya, Jogja, saya dapat konfirmasi ya dari Palembang, semua Pak orang intelektual. Jadi bukan demo di jalan saja. Semua tujuannya hanya memberikan masukan supaya negara bisa melakukan kebaikan, keresahan masyarakat atau tidak. Yang jadi masalah, semua sudah berkorban seperti ini, tetapi tidak pernah ditanggapi. Apa mau melakukan, lakukan saja. Ya, baru ribut-ribut masalah apa itu Joshua dan KM 50, tahu-tahu
ada yang lebih besar, lu mau apa soal kayak gitu nih. Kanjuran itu sesuatu yang tidak mungkin tidak bisa diketahui kegagalannya. Nah, oleh karena itu kita tetap bersabar, ya. Pasti sudah dekat karena kemarahan ini sudah semua di lingkungan dan bahkan janji-janji buruh besok itu mau turun berduyun-duyun katanya mau menurunkan dan lain sebagainya. Nah, ini semua ada proses-proses perbaikan negara kita ini, negeri kita ini oleh orang-orang yang tercinta ya, orang-orang para elit, yang orang-orang intelektual yang mengorbankan waktu turun gunung ya untuk melakukan ini. Baik, semoga apa yang disampaikan tiga tokoh kita pada sore hari ini memberikan solusi ya, memberikan gambaran, memberikan edukasi kepada kita semua. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.